apa? Ini bertanya ke saya tapi tidak mengerti. Kita juga kira ruangan Ibu Hida. Tidak mengerti Kak. Juga jadi Sakti pakai bahasa Indonesia yang benar, yang bisa dimengerti sama kita atau bahasa formal. Oh, jadi gini. Saya mau bertanya, ruangan Ibu Wahida di mana? Itu ruangannya Ibu Wahida. Iya. Mau saya antar? Ya, kalau bisa. Oh ya. Kalau gitu saya pergi duluan ya. Iya. Bye-bye. Kasih. Jadi begitulah pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena ketika ada banyak orang dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia berkumpul dan melakukan interaksi dengan menggunakan bahasa dari masing-masing daerah, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam interaksi tersebut. Jadi itulah kenapa bahasa Indonesia dibutuhkan sebagai bahasa pemersatu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi dinyatakan sebagai bahasa nasional, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara, dan ada pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua berangkat tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Jadi demikian materi singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Perkenalkan, saya Nadia Aresta Widya. Saya Siti Najmiah.